Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dianika Rahmawati, pada mata kuliah pemasaran politik. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemasaran politik. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat sampaikan ya, apa sebetulnya definisi pemasaran politik, ya, kemudian mengapa itu menjadi penting pemasaran politik pada beberapa dekade terakhir. Pemasaran politik banyak dibahas ya, kemudian banyak diteliti, dan kita juga sudah membahas mengenai tahap-tahap yang harus dilalui atau harus dilakukan atau disusun di dalam proses pemasaran politik. Nah, sebelum melanjutkan kita sedikit mengingatkan ya bahwa apa sebetulnya yang dimaksud dengan pemasaran politik. Kita lihat kembali bersama teman-teman. Pemasaran politik itu bisa didefinisikan sebagai strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik atau political meaning dalam pikiran para pemilih. Jadi di sini ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Yang pertama adalah pemasaran politik itu sebetulnya sebuah proses jangka panjang, ya, kampanye jangka panjang yang kemudian kita pahami sebagai kampanye politik. Jadi kalau dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih bedanya antara kampanye politik dengan kampanye pemilu. Jadi teman-teman sudah paham ya. Jadi pemasaran politik itu sebetulnya fokusnya lebih kepada kampanye politik yang sifatnya jangka panjang, bahwa nanti pada saat pemilu akan ada kampanye pemilu itu tidak menjadi sebuah kesulitan atau kemudian tidak sifatnya instan bagi para kontestan dalam pemilu karena sudah dibangun pemahaman atau political meaning dalam pemilih, pikiran pemilih di dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi political branding-nya atau political image-nya dari satu kandidat itu sudah terbentuk dalam sebuah proses kampanye politik yang panjang. Nah, pemasaran politik diarahkan kepada hal tersebut ya. Karena harapannya apa? Ketika makna politik atau political meaning itu atau political image atau political branding itu sudah terbentuk, sudah ada di dalam pikiran pemilih ya, maka itu yang akan menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Jadi harapannya itu kalau sudah terbentuk political meaning-nya, maka akan lebih mudah bagi kontestan untuk mengajak ya para calon pemilih itu untuk memberikan suaranya kepada mereka. Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa tahapan dalam proses pemasaran politik itu bisa dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah menentukan strategi political marketing-nya, yang terdiri dari tahap segmentating, kemudian targeting dan positioning. Kemudian tahap kedua adalah menentukan political product mix-nya, yang terdiri dari policy, person, political party, dan presentation. Kemudian tahap yang terakhir adalah strategy of political product delivery. Jadi bagaimana menyampaikan produk politiknya kepada masyarakat, itu kemudian ada dibedakan menjadi push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Nah, sehingga ketika kita coba gambarkan tahapan proses pemasaran politik ini ke dalam bagan, jadinya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah bagan ya, atau bagian alur dari strategi pemasaran politik yang perlu dilakukan. Jadi yang pada tahap awal itu menentukan dulu sebetulnya segmentasinya, target sasarannya, kemudian positioningnya yang membedakan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah membentuk atau membangun produk politiknya. Jadi seperti apa kandidatnya, bagaimana partai politiknya, bagaimana policy, kebijakan, program yang ditawarkan ya. Baru kemudian pada tahap berikutnya kita akan berpikir menentukan bagaimana strategi untuk menyampaikan mengkampanyekan ya produk politik itu kepada masyarakat, apakah dengan push marketing, pass marketing, atau pull marketing. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu demi satu tahap-tahap ini.
Yang pertama adalah strategic political marketing yang tadi terdiri dari tahap segmentasi, target, penentuan target, dan positioning. Ini intinya adalah strategic political marketing itu menyusun nilai-nilai inti yang sesuai dengan aspirasi para pemilih tertentu, tapi juga harus sesuai dengan visi misi dan sumber daya kontestan pemilu. Jadi ini adalah sebetulnya titik temu antara apa sih kebutuhan masyarakat, ya, kepentingan masyarakat, dan juga apa sih sebetulnya visi misi ideologi yang dimiliki oleh kontestan pemilu, dan bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh kontestan pemilu. Jadi ini bisa dilakukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat ini misalnya dengan polling, ya, dengan riset-riset tertentu untuk mencari tahu sebetulnya persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh masyarakat, yang kemudian akan diangkat oleh kandidat tersebut, yang tentunya harus sesuai dengan visi misi dan ideologinya, juga harus realistis dengan sumber daya yang dimiliki oleh kontestan pemilu. Nah, kita lihat tahap-tahap segmenting, targeting, dan positioning itu. Segmenting itu adalah upaya untuk melakukan identifikasi kelompok yang ada di masyarakat. Ya, nanti dari identifikasi ini kemudian kita akan menentukan target mana yang kita pilih. Contohnya misalnya ada segmentasi berdasarkan agama. Jadi ada banyak kelompok agama gitu ya, kita identifikasi, kemudian mana yang kemudian menjadi sasaran utama kita nanti ditentukan dalam tahap targeting. Kemudian usia misalnya. Nah, usianya ada sekian kelompok usia diidentifikasi dalam dalam segmenting ini. Kemudian nanti pada targeting kita akan pilih kelompok usia yang mana sih yang kemudian jadi target utama dari kita gitu ya. Gender juga seperti itu. Ada laki-laki, perempuan, mana yang kemudian akan menjadi sasaran utama kita, dan seterusnya. Ya, jadi segmenting ini kita mencoba untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pemilih ya, yang nanti dari situ akan kita pilih sasarannya atau targetnya. Jadi ini lanjutannya ya, targeting, menentukan kelompok sasaran dari segmen yang sudah dipetakan tadi. Jadi misalnya tadi berdasarkan kelompok usia gitu ya, segmentasi berdasar usia. Ternyata ada usia kelompok pemilih pemula, ada kelompok usia produktif misalnya, kemudian lansia dan seterusnya yang sudah kita buat. Nah, kita memilih sasaran yang mana sih gitu. Nah, misalnya ada partai tertentu yang mengidentikan dirinya dengan kelompok muda. Nah, maka pasti dari segmentasi usia itu yang mereka pilih menjadi targetnya itu adalah usia-usia muda dan produktif gitu ya, dibandingkan usia lansia misalnya seperti itu. Ya, karena yang perlu dipertimbangkan ini adalah efek langsung dengan kita memilih sebagian dari segmentasi itu. Jadi dari segmentasi yang ada kita pilih targetnya itu ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, efek langsung dan efek pengganda. Ya. Nah, berikutnya adalah positioning. Jadi positioning itu adalah bagaimana kontestan itu bisa menempatkan produk politik mereka dan political image mereka dalam masyarakat itu berbeda dengan yang lainnya. Apa bedanya sih partai ini dengan partai yang itu gitu ya? Apa bedanya sih kandidat yang si X dengan kandidat si Y gitu? Sehingga apa yang hal spesifik atau spesial apa, yang khusus apa yang ditawarkan oleh dalam produk politik itu yang berbeda, yang menjadi ciri khas dari kontestan tersebut. Nah, ini adalah tahap dari strategic political marketingnya, menentukan nilai-nilainya. Nah, kita masuk kepada tahap utama yang kedua. Nah, ini adalah tahap yang kedua, yaitu political political product mix ya. Jadi menentukan produk politiknya. Produk politik itu ada dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah policy. Policy ini berkaitan dengan solusi yang ditawarkan, ya, program-program yang ditawarkan berdasarkan isu-isu yang ada di masyarakat ya. Kemudian personnya, jadi kandidat yang akan dipilih, yang akan ditawarkan di dalam pemilu.
Kalau dalam pemilu legislatif ya berarti calegnya itu siapa saja ya. Karakternya seperti apa dan seterusnya. Kalau kandidat eksekutif ya berarti tokoh-tokoh yang pasangan calon yang diajukan. Nah, kemudian adalah party atau political party. Jadi bagaimana dengan produk partai politiknya. Jadi identitasnya, ideologinya, ya reputasinya, visi misinya dan seterusnya dari partai politik itu. Nah, kemudian ada presentation, yaitu bagaimana ketiga produk politik itu, person, political party, dan policy itu dikemas, ya, disajikan, ya, dikemas sedemikian rupa supaya menarik bagi masyarakat. Ya, casingnya itu akan dibuat seperti apa, kan seperti itu ya, kalau akan digambarkan seperti apa, dikemas seperti apa. Nah, yang terakhir adalah strategi penyampaian produk politik kepada masyarakat. Kalau tadi produk politiknya sudah jadi, sudah ditetapkan, maka berikutnya adalah bagaimana cara menyampaikan produk politik itu kepada masyarakat. Nah, ada 3 strategi, yaitu push marketing, pass marketing, dan pull marketing. Push marketing itu menyampaikan produk politik secara langsung kepada pemilih. Jadi misalnya door to door, langsung ketemu dengan pemilih, calon pemilihnya gitu ya. Jadi antara kandidat dengan calon pemilih itu bertemu secara langsung dalam berbagai aktivitas ya, menggunakan berbagai media, tetapi langsung ya. Kemudian pas marketing itu menggunakan influencer group. Jadi apakah menggunakan key person, orang-orang yang dianggap penting ya, yang dia punya banyak pengikut ya. Jadi kalau sekarang akan berkembang bahwa influencer group itu tidak hanya kemudian misalnya yang sifatnya konvensional seperti dulu ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan seterusnya, tetapi bisa jadi sekarang akan berkembang kepada influencer group yang ada di sosial media, yang punya sosial media, karena itu sekarang menjadi salah satu hal yang cukup efektif untuk menarik memobilisasi massa gitu ya. Dan yang ketiga adalah pull marketing, yaitu penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa. Jadi saya kira dalam banyak strategi para kandidat itu menggunakan ketiga-tiganya ini dikombinasi sedemikian rupa. Nah, baik teman-teman, itu adalah beberapa tahap ya, kita tahu dari strategi pemasaran politik itu bisa dibuat menjadi 3 tahap, mulai dari penentuan nilai-nilai utamanya yang mau dikemas, kemudian yang kedua adalah membuat atau menentukan produk politiknya, dan yang ketiga adalah bagaimana menyampaikan produk politik itu kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.